Munculnya isu koalisi antara PDIP dan P3 ini mendapatkan respon dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Hasto, PDIP tidak memiliki persoalan ideologi jika kemudian berkoalisi dengan P3. Untuk itu, kerjasama antara PDIP dan P3 sangatlah terbuka. Nah, jika koalisi terbentuk, maka ini seperti mengulang lagi sejarah politik mega bintang seperti yang sudah disinggung di paket sebelumnya. Saya ingin ke Mas Hanta Yuda. Kalau begitu Mas Hanta, tadi juga disebutkan ada titik temu di sini bahwa bisa dibilang ini sebagai pintu dari P3 untuk kemudian mengupayakan bisa mengusung Ganjar Pranowo. Adakah kemungkinan itu terjadi? Ya, perubahan konfigurasi koalisi masih sangat mungkin ya, masih sangat terbuka sampai dengan pendaftaran nanti, baik itu KIB, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun koalisi perubahan. Jadi sangat mungkin berubah. Perubahan itu bisa faktor capresnya, faktor cawapres, isu politik yang sedang berkembang, atau faktor PDI Perjuangan yang memiliki tiket eksklusif yang kemudian menarik satu atau dua partai di dalam koalisi-koalisi tadi. Jadi masih sangat mungkin. Nah, kalau bicara titik temu antara P3 dan PDI Perjuangan, ditambah PAN sebenarnya, ketiga partai ini ada kemiripan. Satu, ada faktor capres. Betul, di PDI Perjuangan belum memutuskan, tapi nama Ganjar Pranowo kerap disebutkan salah satu alternatif. Yang kedua, PAN bahkan lebih tegas sudah menyebutkan nama Ganjar Pranowo, di P3 juga Ganjar kerap disebutkan. Jadi ada persamaan titik temu KIB, dua partai KIB dan PDI Perjuangan adalah capresnya. Yang kedua, yang juga determinan, tidak kalah penting isunya selain capres adalah cawapres, bahkan lebih ketat, lebih dinamis dinamikanya. Nah, di sini juga ada muncul nama. Kalau P3 tentu ada nama Erick Thohir dan nama Sandiaga Uno. Kemudian di PAN ada nama Erick Thohir kita tahu. Sementara PDIP belum. Karena itu ada kemungkinan mereka persamaan titik temu juga berpotensi di cawapres. Yang ketiga adalah faktor Pak Jokowi. Mereka selain berada semua di dalam partai koalisi Pak Jokowi adalah kingmaker. Selain Ibu Mega yang punya boarding pass ya di PDI Perjuangan, faktor Jokowi juga menjadi faktor yang bisa mempersatukan ketiga partai ini. Dan yang keempat adalah antar itu player, para ketua umum partai ini, Bu Mega, Zulkifli Hasan, dan Pak Mardiono, itu adalah orang-orang yang tidak punya masalah secara personal untuk bertemu. Jadi sangat mungkin sekali. Ditambah kita tahu Pak Hasto kan yang paling tidak mungkin kita Pak Sekjen Hasto adalah PKS dan Demokrat saja yang sulit berkoalisi dengan PDIP. Mungkin belakangan bisa jadi Nasdem. Tapi di luar partai itu sangat mungkin. Dan satu lagi, dari sisi spektrum ideologi yang kelima adalah saling melengkapi partai nasionalis. Kita tahu PDI Perjuangan membutuhkan partai-partai yang berbasis masa Islam. P3 Islamis tradisionalis, ditambah misalnya PAN Islamis modernis, ini akan saling melengkapi. Jadi 5 faktor ini saya kira sangat mungkin mempertemukan partai ini. Jadi kalau PDI Perjuangan berhasil berkoalisi dengan PAN dan P3, ini akan menjadi salah satu poros koalisi yang kokoh ya, selain dari faktor PDI Perjuangannya, faktor dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kemanakah Golkar? Bisa jadi di dalam, tapi bisa juga Golkar mungkin bergabung ke misalnya Pak Prabowo. Bisa saja muncul nama Prabowo Erlangga Hartarto. Jadi faktor-faktor figur ini yang saya kira yang akan dinamis ya, akan merubah peta konstelasi yang menyebabkan di mana KIB sampai hari ini di 3 partai itu belum secara resmi menyebutkan capresnya, titik temu belum ada. Koalisi perubahan sudah ada Anies Baswedan, kemudian Prabowo dan PKB dan Gerindra sudah ada nama Prabowo, tapi partai ini satu-satunya belum ada. Jadi sangat mungkin kalau ditanya apakah mungkin bergabung dengan PDI Perjuangan, saya kira sangat mungkin. Faktor capres, faktor cawapres, faktor isu politik, dan faktor PDI Perjuangan yang mungkin menarik salah satu dari nama-nama tadi. Kalau Ganjar, Pak Arsul sering menyebutkannya sebagai capres Pak Arsul ya. Sebagai cawapres, Pak Arsul kerap menyebut Erick Thohir, kalau nggak Erick Thohir, Sandiaga Uno. Jadi banyak persamaan di antara partai-partai ini ketimbang faktor titik perbedaannya, titik temunya lebih banyak dan lebih besar. Mas Hanta, mungkin ada analisa mengenai hal ini. Tadi Mas Hanta bilang ada yang diusung dulu nih, baru kemudian membuka pintu koalisi begitu. Pendapat Anda seperti apa? Ya, memang dari beberapa konfigurasi koalisi yang terbangun, dia berbeda ya. Kalau kita lihat dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan, mungkin dari faktor figur capresnya. Tapi untuk konteks KIB sampai hari ini belum punya capres. Tapi kalau ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan, menurut saya keliru kalau memulainya dari nama capres, apalagi cawapres. Karena PDIP sejak awal menyerahkan itu kepada keputusan Kongresnya, yaitu diserahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan nampaknya biasanya tidak terburu-buru.
PDIP akan mungkin karena punya tiket eksklusif, karena dia tanpa berkoalisi pun bisa, tapi saya yakin akan berkoalisi, jadi akan di ujung. Jadi yang paling bisa maksimal dilakukan, membangun koalisi dengan PDIP memang agak sulit memulainya dengan capres dulu. Tetapi kalau bicara koalisi, tapi ujung-ujungnya nanti ya, saya kira selain tadi disampaikan oleh Mas Hasto, tapi nanti pembicaraan yang paling inti itu ada soal konfigurasi capres-cawapres juga. Jadi tadi saya katakan peta konfigurasi koalisi ini bisa berubah itu karena 3 faktor. Faktor capres, cawapres, dan faktor PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan masuk kepada salah satu koalisi, itu bisa menambah dalam istilah Pak Arsul, tapi bisa berubah peta konstelasi. Jadi yang bisa disimpulkan sementara dari pertemuan atau kedekatan 2 partai ini, satu, para pemilik elektabilitas seperti Ganjar, Anies, Prabowo, dan sebagainya, sepertinya harus bersabar menunggu dinamika pergerakan para pemilik boarding pass, para ketua umum, terutama PDI Perjuangan, dan hal ini ditambah ketua umum partai lain. Yang kedua, P3 penting menurut saya dalam konteks ini, sebagai partai ya Pak Arsul, perlu meningkatkan, mendongkrak elektabilitasnya, sehingga perlu mencangkokkan tanda petik dalam makna netral ya, berkawan dengan partai besar, menjadi bagian dari partai yang diperhitungkan juga penting bagi P3. Saya kira manuver yang menarik juga dilakukan. Dan yang ketiga, PDI Perjuangan juga sekarang melakukan pergerakan politik untuk mencari potensi kawan-kawan koalisi juga penting, terutama dalam konteks melengkapi spektrum ideologi, kemudian kedekatan partai dan sebagainya. Jadi saya kira ini dinamika ya, bagian dari titik awal, tapi tidak terlalu berburu-buru menyimpulkan bahwa 1-2 partai bertemu lalu akan membentuk konfigurasi. Sampai dengan Pak Arsul sampaikan tadi, sampai dengan nanti ada pembentukan diumumkan resmi ke KPU, menurut saya sangat mungkin ada perubahan peta konstelasi koalisi. Yang sudah deklarasi pun masih mungkin berubah, apalagi yang belum deklarasi. Tadi dikatakan bahwa sebagai seorang penantang, KIB, salah satunya P3, harus atraktif nih untuk kemudian bisa menggait suara. Apa yang kemudian berdasarkan analisa Mas Hanta, atraktif apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan ini? Jadi dinamika atau atraksi politik KIB ini terbatas ruangnya karena komplikasi politik. Di luar dirinya, di luar KIB. Satu, faktor boarding pass. Kita tahu faktor PDIP adalah satu-satu partai yang memiliki boarding pass atau memiliki tiket partai yang tanpa koalisi pun bisa. Sementara KIB melihat arah gerak PDIP, KIB. 3 partai di KIB melihat pergerakan di PDI Perjuangan. Itu satu yang membatasi. Yang kedua, salah satu yang kita tahu elektabilitasnya tinggi seorang capres, yang juga digadang-gadang di KIB adalah kader PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo kita sebut. Yang ketiga, KIB betul sudah menyebutkan nama Ganjar di 3 partai ini, tapi juga ada komplikasi atau dinamika di internal KIB, di mana posisi cawapres juga masih dinamis di antara mereka. Misalnya kita tahu Pak Erlangga diputuskan oleh Golkar sebagai capres, ya minimal cawapres, tapi ruang itu belum terbuka. Sehingga dinamika inilah yang menurut saya mempersulit. Kalau dari sisi KIB-nya, kalau saya baca pengen cepat, tapi tidak bisa cepat karena faktor 3 hal tadi saya lihat. Faktor PDIP yang cukup determinan, faktor Pak Jokowi yang kader PDIP juga kingmaker dari KIB, itu juga faktor yang mempengaruhi menurut saya. Tapi apapun sebenarnya kalau KIB berani mengambil di luar ini kan juga sulit ya. Kalau berani bisa cepat-cepat. Tapi Pak Arsul dan lain pasti punya kalkulasi politik yang lain, punya faktor kingmaker yang berpengaruh di belakangnya misalnya, dan juga komunikasi dengan PDI Perjuangan. Karena itu harus mengikuti ritme PDI Perjuangan, suka tidak suka. Nah, kalau kita membaca PDIP dari sisi timing tadi, Prof. Karim juga sudah mengatakan, dari sisi PDI Perjuangan saya lihat memang PDIP jarang di awal. PDIP karena dia menentukan, ingin menunjukkan tanda petik, kalau saya dari gengsi politiknya, tidak sekedar ingin menang, tapi juga melihat kecocokan dengan kawan partainya, sehingga biasanya PDIP tidak di awal untuk mengganti kata last minute. Biasanya di akhir, tidak hanya di pilpres, tapi di pilkada. Yang kedua, dari PDIP yang bisa dibaca siapanya, biasanya tidak jauh-jauh dari prediksi publik. Jadi kita juga jangan memikirkan PDIP lalu akan mengumumkan capres yang tidak ada nama, ada beredar dalam peredaran publik. Saya yakin tidak jauh dari harapan publik. Dan yang ketiga, kalkulasi akan menang akan menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan. Akan dipertimbangkan. Jadi kita tidak tahu siapa, tapi kita bisa memprediksi siapa yang akan dimenangkan. Karena PDIP mempertimbangkan 2 hal, winning di election, tapi di saat yang sama juga melihat
soal governability. Setelah terpilih, partai besar kan bisa berpikir begitu. Tidak sekedar menang, tapi setelah terpilih, kenyamanan dalam pemerintahan secara bersama-sama. Itu komplikasi politik yang membuat lama dan cepatnya. Tapi kapanpun, yang pasti sebelum ditutup KPU akan jelas nanti, Prof. Karim.